warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Nas'ail Ibad, yang pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan makalah tentang 5 ciri-ciri orang yang bertakwa atau ciri-ciri orang muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu an, ini dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, khamsun kunna alamatul muttaqin. Ada 5 ciri. Ada 5 ciri. Yang kelima ciri itu merupakan alamatul muttaqin, alamat atau ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam makalah ini akan dibahas tentang 5 ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kalau kita sudah mengetahui ciri-ciri orang yang bertakwa, kita bisa menjalani satu persatu amaliyah dan perbuatan yang merupakan ciri orang bertakwa. Karena ternyata yang termasuk kategori orang bertakwa itu ada ciri-cirinya, terutama di dalam cara berpikir, kemudian cara berperilakunya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yablughal 'abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bil ba's. Kata Nabi, la yablughal 'abdu, tidak akan sampai seorang hamba ay yakuna minal muttaqin, kepada sebagian daripada sifat-sifat muttaqin atau sifat-sifat orang yang bertakwa, hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bil ba's, sehingga hamba tersebut meninggalkan apa-apa yang tidak diketahuinya dari perkara itu, sampai kemudian takut dengan apa-apa yang terjadi dari perkara-perkara yang tidak diketahuinya. Ini diriwayatkan dari Tirmidzi maupun wal Hakim, ya, Tirmidzi dan Hakim. Jadi seorang hamba tidak akan mencapai derajat takwa apabila dia tidak meninggalkan sesuatu yang tidak diketahuinya. Ini menunjukkan sikap seseorang yang sangat berhati-hati. Dia amat berhati-hati terhadap sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang belum jelas dia tidak mau lakukan. Artinya dia hanya mau melakukan sesuatu yang sudah jelas-jelas kehalalannya, jelas mengenai kebolehannya. Tapi apabila masih ragu-ragu, maka dia tidak mau melakukan itu. Inilah salah satu. Saudara sekalian, awaluha, yang pertama ciri daripada orang muttaqin, yang pertama adalah alla yujalisa illa may yasluhud din ma'ahu wa yaghlibul faraja wal lisan. Ini ciri yang pertama. Bahwa yang pertama itu la yujalisu, tidaklah seorang hamba itu duduk atau berkumpul. Tidaklah seorang hamba itu duduk atau berkumpul illa may yasluhud din, kecuali akan menimbulkan kemaslahatan bagi agamanya. Jadi ciri muttaqin yang pertama ini, seseorang itu dia hanya mau duduk dan berkumpul apabila duduk dan berkumpulnya itu akan menimbulkan kebaikan dan kemaslahatan bagi agamanya, ya, akan menimbulkan kebaikan dan kemaslahatan. Dengan kata lain,
dia tidak akan duduk atau berkumpul apabila duduk dan berkumpulnya itu tidak bermaslahat atau tidak berguna bagi agamanya. Dia menghindari pertemuan, perkumpulan yang tidak maslahat bagi agama, dia hindari. Dia hanya mau bertemu, berkumpul, di mana perkumpulannya ini akan menimbulkan kemaslahatan bagi agamanya. Wa yaghlibul farja wal lisan, dan juga ya terhindarlah farji dan lisannya. Bi ayyamna'ahuma an fudulil kalami wal jima'. Jadi terhindarlah lisan dan farjinya, yaitu tercegah dari berlebihan di dalam berbicara maupun di dalam berjima. Pembicaraan-pembicaraan yang tidak berguna. Dia hanya mau berkumpul di suatu tempat yang dimana tempat itu bersama orang-orang yang akan menimbulkan kemaslahatan bagi agamanya. Terhindarlah lisannya, terhindarlah farjinya dari perbuatan yang tercela atau yang tidak berguna. Ini ciri yang pertama. Ciri yang pertama. Nah, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Untuk bisa berhati-hati dengan siapa kita bertemu, dengan siapa kita berkumpul. Jika kita berkumpul tapi akan menimbulkan kemudaratan, bahkan membahayakan bagi agama, lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari, karena akan menimbulkan kemudaratan. Wasaniha, kemudian yang kedua, ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah idza asabahu syai'un 'azim minad dunya yarahu wabal. Idza asabahu, ketika terjadi atau terkena pada dirinya sesuatu yang besar minad dunya, dalam urusan dunia, yarahu wabal, maka hamba itu melihat urusan-urusan dunia itu dengan segala balanya, dengan segala kesulitannya. Ai syiddatan li su'il aqibah. Kenapa dia melihat urusan-urusan dunia yang terjadi pada dirinya ini? Karena dia mengetahui syiddatan li su'il aqibah, akibat-akibat yang besar yang ditimbulkan, keburukan-keburukan yang bisa ditimbulkan dari urusan dunia yang terjadi pada dirinya. Jadi seorang yang bertakwa itu ketika dia mendapatkan suatu kedudukan, pangkat, jabatan, tetapi berurusan dengan urusan dunia, dia bukan senang. Dia bukan senang. Makanya para khulafaur rasyidin, para khalifah-khalifah salafus saleh, ketika dia diamanahi untuk menduduki suatu jabatan, bukan senang-senang. Bukan mengucapkan alhamdulillah, tapi dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut mereka diamanahi urusan dunia ini, karena dia mengetahui begitu banyak keburukan-keburukan dan akibat-akibatnya yang sangat besar dari urusan dunia itu. Begitulah ciri orang bertakwa memandang urusan dunia. Ketika dia dipercayai sebagai ketua apa, ketua organisasi atau apapun lah yang berurusan dunia atau jabat pangkat dan sebagainya, dia tidak kemudian berjingkrak-jingkrak euforia, senang begitu, bahkan berpesta pora, tidak. Dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, perlindungan kepada Allah, karena dia mengetahui betapa banyak persoalan-persoalan dunia yang dihadapinya nanti dengan segala macam bentuk fitnahnya. Kalau tidak berlindung kepada Allah, kepada siapa lagi? Boleh jadi ketika dia menduduki suatu pangkat jabatan atau apapun lah yang berkaitan dengan urusan dunia, dia terkena fitnah dan tidak selamat. Oleh karena itu bagi orang yang bertakwa, ciri orang bertakwa, dia memandang urusan dunia ini adalah kecil saja, kecil saja. Bahkan dia buru-buru berlindung kepada Allah karena dia mengetahui begitu banyak kemudaratan yang bisa ditimbulkan dari urusan dunia itu apabila tidak hati-hati. Walaupun urusan dunia itu azim, besar, walaupun urusan dunia itu besar, ya seperti tadi, dia pangkatnya naik, dia menduduki jabatan ketua organisasi anu, atau jabatan di masyarakat sebagai ketua anu, organisasi anu. Ini besar kan jabatan ini, pengaruh ini besar.
bagi manusia, tapi dia memandangnya kecil. Dia memandang bahwa itu semua perkara dunia ini adalah kecil, tidak ada apa-apanya. Tetapi kemudian wasalisuha yang ketiga, ciri yang ketiganya adalah idza asabahu syai'un qalilun minad din irtanama dzalika. Nah, di sini bedanya. Ketika terjadi kepada dirinya sesuatu yang kecil di dalam urusan dunia, irtanama dzalika, maka dia menganggap untung dalam urusan dunia, urusan agama itu. Jadi kalau tadi ciri yang kedua, kalau dia mendapat anugerah kepercayaan, pangkat jabatan pengaruh yang besar, urusan dunia, dia menganggap kecil itu semua. Tetapi ketika dia diamanahi untuk urusan agama, walaupun itu kecil, dia menganggap inilah urusan yang sangat menguntungkan. Dia akan menganggap besar. Apa contohnya? Ya katakanlah misalkan ada di antara saudara diminta ngajar ngaji misalnya, walaupun yang diuruknya cuma satu orang, itu bagi orang yang bertakwa menganggap itu urusan besar. Dia akan terima dengan senang hati karena itu urusan agama. Ngajari orang membaca Al-Quran walaupun satu orang, jangan ditolak. Justru ciri orang bertakwa itu dia harus gembira dan diterima amanah mengajar ngaji itu, dan dia menganggap untung besar walaupun yang diajarnya cuma satu orang. Tuh, jadi kalau urusan agama dia memandang besar apapun, walaupun nampaknya urusannya kecil. Misalkan ngajar ngaji Iqra umpama gitu, atau alif-alifah, ya, ngajar pengajian, walaupun nampaknya kecil di mata manusia, tetapi sebagai orang yang bertakwa, ciri orang bertakwa, dia akan memandang besar urusan agama itu. Dia akan terima dengan ikhlas dan senang hati sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang yang bertakwa yang ketiga. Berbeda ya, tentunya antara urusan dunia dengan urusan agama. Ai taqada anna dzalika ribahun azim, yaitu menekadkan. Jadi ketika urusan agama itu dipercayakan kepada dirinya, dia menekadkan anna dzalika, bahwasanya sesuatu yang kecil itu ribahun azim, ini akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tuh. Jadi kelihatannya sesuatu hal yang kecil, tapi dia mengiktikadkan dalam hati, meyakini dalam hati bahwa urusan agama ini akan mendapatkan keuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia dianggap kecil aja oleh dia, walaupun kelihatannya jabatannya hebat ya di mata manusia, tapi dia anggap kecil aja, biasa aja. Tapi ketika urusan din, urusan agama, dia menganggap mendapat untung yang sangat besar ketika dia diamanahi untuk urusan agama. Nah itu ya saudara. Kemudian warabi'uha yang keempat, ciri orang bertakwa yang keempat adalah la yamla'u batnahu minal halali khaufan min ayyukhalitahu haram. Ciri orang yang bertakwa yang keempat adalah la yamla'u batnahu, tidaklah dia memasukkan ke dalam perutnya minal halal, segala sesuatu yang halal, khaufan min ayyukhalitahu haramun, dengan rasa takut akan tercampur dengan sesuatu yang haram. Jadi ciri orang yang bertakwa itu tidak sembarangan memasukkan barang yang halal, yang kelihatannya halal ke dalam perutnya. Tidak sembarangan, dia sangat berhati-hati. Kenapa? Ada kekhawatiran di dalam barang yang berstempel halal itu tercampur dengan sesuatu yang haram. Ini dia nggak sembarangan, nggak asal makan aja. Beli sesuatu yang ada stempel halalnya, main makan, udah ada halalnya nih, makan. Dia amat berhati-hati, amat berhati-hati untuk memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Begitu juga minuman, jangan asal minum. Ya, jadi harus hati-hati. Khawatir di tengah di antara makanan atau minuman yang halal itu tercampur dengan barang-barang yang haram. Sebab kalau sudah tercampur, maka rusaklah semuanya.
rusaklah semuanya yang halal tadi gara-gara satu barang yang haram. Jadi nggak ceroboh urusan makan minum. Orang yang ciri orang bertakwa itu yang keempat itu adalah dia sangat berhati-hati dalam urusan makan minum. Tidak sembarangan, tidak asal masuk, tidak asal enak, tidak asal kata orang ini halal kemudian langsung makan. Tapi dia sangat hati-hati, dia sangat teliti karena takut ada barang haram yang tercampur di dalam barang yang halal itu. Kemudian saudara yang kelima, wa khamisuha yaron nasa kullahum qad najah. Dia akan memandang manusia seluruhnya mereka itu qad najah, sungguh sudah selamat orang-orang itu. Ay khalasu minal halaki bi husni ma'amalatihim ma'allahi ta'ala. Artinya selamat manusia itu dari kecelakaan. Bi husni ma'amalatiha, karena baiknya muamalahnya manusia itu ma'allah ta'ala, bersama Allah ta'ala. Jadi ciri orang yang bertakwa itu selalu memandang selamat kepada setiap orang, ya. Selalu memandang baik kepada setiap orang, tidak mudah untuk memandang buruk kepada orang, tidak mudah. Dia sangat hati-hati, apalagi kalau dilihatnya orang ini muamalahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah baik. Dia tidak cepat-cepat suuzon, tidak cepat-cepat menghakimi, ya. Kalau dilihat dia muamalahnya dengan Allah sudah baik, sholatnya dia udah rajin sholat, rajin puasa, sudahlah, kita husnuzon. Nggak usah misalkan bercuriga, misalkan sholatnya, ngajinya ria dan sebagainya, jangan. Itu urusan Allah. Kita berhusnuzon saja, husnuzon kepada orang-orang yang sudah muamalahnya baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berhusnuzon saja. Gitu. Sebaliknya, wayaro nafsahu qad halak, tetapi memandang dirinya itu masih belum selamat, masih celaka. Ai bidzambi li su'i muamalatihi ma Allah Ta'ala, yaitu dengan dosa-dosa karena buruknya muamalah diri kita dengan Allah. Jadi ciri orang yang bertakwa itu lebih dia introspeksi kepada dirinya, lebih muhasabah diri dibandingkan banyak mengoreksi orang lain, dibandingkan banyak menilai orang lain. Dia lebih banyak muhasabah, ya, muhasabah. Apalagi terhadap orang-orang yang muamalahnya dengan Allah sudah baik, husnuzon saja. Bahkan dia berpikir barangkali salah sayalah yang belum baik muamalahnya dengan Allah, sayalah yang masih banyak dosa dengan Allah. Orang itu sudah bagus muamalahnya dengan Allah. Nah begitu cara pandang ciri-ciri orang yang bertakwa. Dia lebih banyak menghisap dirinya, lebih banyak introspeksi diri dibandingkan ekstrospeksi. Kalau ekstrospeksi itu berarti mengoreksi orang lain. Dia lebih banyak mengoreksi dirinya sendiri dibandingkan mengoreksi orang lain. Lebih-lebih kalau dalam pandangan lahiriah, orang lain itu muamalahnya sudah bagus dengan Allah. Lebih-lebih, tidak perlu dikorek-korek lagi kesalahan, tidak perlu dicari-cari. Jangan sampai mencari-cari kekurangan orang lain yang muamalahnya sudah bagus dengan Allah. Jangan. Lebih baik kita korek kesalahan diri kita sendiri, muhasabah diri, karena boleh jadi kita masih ada dosa, masih banyak dosa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah saudara-saudara sekalian, 5 ciri orang yang bertakwa seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Nah mudah-mudahan dari kelima ciri ini ada pada diri kita, kemudian sedikit demi sedikit kita bisa melaksanakan, baik berpikir maupun muamalah, bertindaknya, berucapnya dari kelima ciri tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi yang menyampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua dan perlindungannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan dalam penyampaian yang singkat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.